Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami TGP Angkatan 9 Kabupaten Majalengka dengan fasilitator Ibu Novi Andriati dan pengajar praktik Bapak Yudi Hamdan Dantiri akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 praktek coaching dengan saya sendiri Asikin Hidayat dari SDN Mani 1 sebagai supervisor dan rekan saya Ari Rahmat dari SDN Kastuli 1 sebagai coach dan rekan saya Amalia Tondoni dari SDN Ciberem 1 sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Ari. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana nih kabarnya hari ini? Jadi bagaimana kabarnya Pak Ari? Alhamdulillah sehat Pak Ari. Nah Pak Ari, sebelum kita melakukan coaching, saya ingatkan ya, jangan lupa 3 kompetensi coaching, yaitu konsisten, kemudian mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, kita akan mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya Pak Ari. Kemudian pada coaching kali ini, host dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai rubrik penilaian ya, yaitu apakah coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah coach mendengarkan aktif, bagaimana coach memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian bagaimana coachee tersebut merespon coachnya, dan bagaimana coach memberdayakan coachingnya. Jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama ini ya Pak Ari, adakah kompetensi yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Bapak, ini saya ingin mengembangkan itu dengan aktif dan juga membuat pertanyaan. Pertanyaan yang kedua nih Pak, kompetensi yang mana yang secara spesifik ingin diobservasi Pak? Yang secara spesifik ingin saya observasi adalah dari mendengarkan aktif dan menggali pertanyaan yang bobot. Ya, pertanyaan terakhir nih Pak, apakah indikator pencapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan oleh Bapak dari Ya, saya ingin coaching dapat menggali potensinya dan menjawab dia mampu menyelesaikan segala ya demikian ya Pak Ari, observasi kita Bapak dan Ibu, silakan untuk melaksanakan coaching dengan coachingnya. Selamat bekerja Pak Ari. yang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Adi. Bagaimana kita hari ini? Alhamdulillah Bapak, saya sangat baik. Alhamdulillah hari ini saya bisa bertemu nih sama Pak Ari, senang sekali rasanya setelah sekian lama berjumpa ya Pak ya. Lama sekali ya saya juga bisa bertemu lagi. Tadi kesini Ibu kehujanan? Enggak Pak, kebetulan tadi masih terakhir ya, jadi alhamdulillah tidak kehujanan. Mudah-mudahan sih nanti Pak ya. Kebetulan hari ini Bapak sibuk tapi Deni takut saya mengganggu waktunya Bapak. Sebenarnya enggak sih Bu ya, hari ini baru pulang dari sekolah ada rutin di sini ada apa ya benar sekali nih. Seperti biasa Bapak, saya datang ke Bapak kalau ada kesusahannya loh Pak ya. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya curhatkan ke Bapak. Apa tuh? Biasa Pak, punya siapa yang saya rasakan Pak. Saya merasa sangat sibuk sekali Bapak. Hingga kalau boleh jujur ya Pak ya, kemarin satu minggu penuh saya tidak masuk sekolah. Saya mengerjakan kewajiban profesional saya merasa berdaya hati, saya juga merasa jadi guru yang tidak baik juga gitu ya Pak ya. Karena anak-anak di sekolah saya dalam perjalanan pada
Pak, saya dalam proses kreatif sehingga saya harus saya ya dia juga akan mengangkat kasih saya nih Pak jadi di jurnal internasional, jadi saya harus menyingkap itu dengan serius juga. Selanjutnya saya tidak masuk kembali di hari Kamis karena ada kegiatan PGRI itu Pak. Kemudian setelah itu seperti yang kita rasakan bersama bahwa di hari Sabtu ada sebuah kegiatan PGRI. Betul-betul di Sabtu kita selesai. Oh ya, kegiatan itu ya tadi yang disampaikan sampai-sampai saya tadi beberapa tulis untuk mencatat kegiatan itu sampai tidak tercatat. Banyak kegiatannya. Iya, dari obrolan kita hari ini ya Bu. Karena tadi permasalahan saya belum bisa ingin bahkan beberapa saya ini bisa mengatur waktunya supaya saya bisa kembali menjadi guru profesional sebagai Ibu ini mengatur waktu meninggalkan anak-anak saya sendiri Iya. Pak ya. Dalam menghadapi permasalahan ini apa ya? Jadi ada beberapa hal yang memang saya lakukan perlombaan jadi itu bisa menjadi bentuk pelonggaran. Intinya mungkin saya akan lebih mengurangi aktivitas saya Pak di luar. Saya akan membatasi kegiatan, memilah dan memilih mana yang kerjaan yang wajib saya lakukan dan mana yang memang bisa dilakukan lebih ya diberikan kepada orang lain. Kemudian saya juga akan mencoba membagi waktu. Saya akan mencoba membagi waktu dengan cara mengerjakan hal-hal yang memang bisa saya kerjakan di luar pembelajaran sehingga ketika saya melaksanakan proses tersebut itu tidak mengganggu proses pembelajaran. Jadi tugas selesai, anak-anak itu tidak termenghalai seperti itu kira-kira Pak. Oke. Dan ada yang lainnya yang akan ibu lakukan di dekat-dekat ini kira-kira. Selain itu juga ada hal-hal lain yang saya lakukan kemarin kebetulan kepadatan jadwal itu salah satunya disebabkan karena saya terlalu banyak mengiyakan. Ketika ada ditawarkan untuk melakukan kegiatan ini saya iyakan. Jadi saya juga berusaha untuk mungkin menolak harus memilah dan memilih kegiatan yang memang saya lakukan gitu. Tidak terlalu itu saya akan menolak dengan sambutan. Tapi saya juga akan mencoba mengerjakan berbagai tugas yang harus saya lakukan. Dari rencana yang tadi ibu sampaikan, bagaimana ibu dalam melaksanakan? Insya Allah akan saya lakukan secara berkala Pak. Maksudnya secara berkala di sini saya akan lakukan secara konsisten supaya nanti hasilnya bisa maksimal. Lagi sekarang sudah di akhir semester ya Pak ya. Banyak sekali materi dari peserta di itu yang belum tercapai Pak. Jadi saya betul-betul harus mengefektifkan waktu saya harus mengatur jadwal mana materi yang harus dikejar. Jadi saya memang harus betul-betul konsisten dengan apa yang saya rencanakan agar Namun adakah yang bisa ibu ingatkan? betul Bapak. Jadi memang mungkin untuk membantu saya dalam prosesnya, contohnya misalkan ada suatu hal yang tidak bisa saya betul-betul mentok harus saya kerjakan dalam waktu ya, saya akan meminta bantuan dari rekan saya Pak, memberikan tugas yang bermakna yang di dalam materi. Selanjutnya setelah itu saya juga akan dengan sekolah-sekolah barangkali tidak terlalu memberikan apa ya tugas-tugas lain di luar sekolah. Saya fokus dulu kepada anak-anak dan mengejar. Anak dan mengejar ketertinggalan materi tentunya. Terakhir ibu ya, goal apa yang diharapkan dari rencana? Tentunya rencana tersebut akan berhasil ketika anak-anak yang mampu mengejar bagi ketertinggalan yang sudah terjadi selama pandemi tercapai dengan penuh, kemudian
kembali tercerahkan dan menemukan solusi harus apa yang saya harus lakukan. Terima kasih sekali Bapak. Jangan ragu-ragu kalau ada apa-apa silakan ya. 24 jam. Terima kasih Bapak 24 jam ya. Baik Bapak, bagaimana nih proses coachingnya berjalan dengan lancar? Lah, agak sedikit tapi pokok. Iya. Setelah tadi melakukan observasi ya, dalam coaching yang Bapak lakukan, akan ada yang saya tanyakan kepada Bapak ya. Yang pertama, apa saja nih yang sudah didapatkan dari sesi coaching tadi terkait dengan indikator pencapaian yang Bapak inginkan? Coba. Ya tadi saya sudah berusaha melakukan aksi dan harus kita juga melakukan aksi dan serta saya tadi juga sudah berusaha untuk menggali potensi coaching dan mencari solusi dari permasalahannya. Baiklah Pak Adi ya, berarti sudah berhasil melakukan coaching ya sesuai dengan alur kita. Yang tadi saya amati itu ada beberapa catatannya. Bapak itu sudah berhasil menyampaikan alur kita, yaitu menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah coaching, ya, menanyakan rencana aksi, dan menanyakan rasa tanggung jawab daripada coaching tersebut ya. Jadi tentunya agar rencana aksinya dapat terlaksana dan berjalan dengan baik ya. Luar biasa ya, tadi Bapak sudah bisa present, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan. Luar biasa Bapak, untuk coachingnya kali ini mudah-mudahan Bapak lebih sukses lagi ke depannya. Satu lagi Pak, pertanyaan di akhir perjumpaan kita, untuk kedepannya nih kompetensi apa lagi yang ingin Bapak pesankan berdasarkan hasil coaching hari ini? Tentunya saya ingin mendalami alur kita dan saya ingin bisa lebih mendalami lagi pertanyaan-pertanyaan bobot, mengeksplor tentang pertanyaan-pertanyaan bobot. Luar biasa ya, berarti Bapak akan lebih mendalami lagi alur kitanya, kemudian untuk hasil coaching yang lebih baik lagi mungkin ke depan ya, menggali pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik Bapak, terima kasih sudah melakukan percakapan yang dimulai dari observasi ya, kemudian observasi dan pasca observasi untuk melakukan coaching dengan alur kita. Semoga kita sehat selalu. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.